Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas satu topik yang cukup menarik nih, cukup berguna juga buat kalian. Ya, dimana kali ini kita bakalan bahas gimana sih strategi yang ampuh untuk mempercepat financial freedom dari dividen saham. Ya, jadi kita bakalan bahas nih gimana strategi supaya kita itu bisa lebih cepat untuk achieve financial freedom dari dividen saham yang kita terima. Dimana dividen saham yang kita dapat itu udah bisa nutupin pengeluaran bulanan kita. Dan di video kali ini gue juga bakalan bahas ya gimana strategi gue pribadi, strategi Todopedia untuk bisa mencapai financial freedom dari dividen. Dimana per video ini dibuat, puji Tuhan itu gue udah bisa achieve financial freedom cukup dari dividen yang gue terima dari saham-saham yang gue pegang. Dan juga di sini gue bakalan bahas ya ada beberapa saham-saham yang bagus ya, yang bisa teman-teman bisa pertimbangin untuk investasiin supaya teman-teman bisa dapat passive income dari dividennya untuk bisa pensiun. Ya, kita bakalan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk dan jasa Todopedia ya di linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa lihat produk dan jasa gua itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Yang mana produk dan jasa Todopedia ini tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, diantaranya ada stock pick, video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Dan itu dengan budget yang terjangkau, mulai dari 49.900 sampai 99.900. Nah, kalau misalnya mau join, langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join membership Todopedia. Setelah kalian join, semua benefitnya itu kalian bisa akses di channel page Todopedia di playlist video khusus membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya gimana sih strategi yang ampuh untuk bisa mempercepat kita untuk bisa pensiun dari dividen saham. Ya, dimana dari dividen saham yang kita terima itu udah bisa nutupin pengeluaran bulanan kita. Dan di video kali ini gue juga bakal share ya gimana strategi gue pribadi, strategi Todopedia untuk bisa pensiun dari dividen saham. Dimana di usia gue yang sekarang ya, sebelum usia 30, ini puji Tuhan gue udah bisa pensiun dari dividen saham. Ya, dimana dari dividen saham yang gue terima, itu semuanya udah bisa nutupin pengeluaran bulanan gue. Ya, nah kita bakalan bahas mulai dari strategi yang pertama. Ya, strategi yang pertama yaitu tentuin berapa target income pensiunmu. Kalau kita mau pensiun, kita punya goal untuk pensiun, ya kita mesti tentuin nih, berapa sih goalnya, berapa target passive income kita kalau kita mau pensiun. Ya, jadi sembari nonton video ini, gue ngajak kalian untuk catat pengeluaran bulanan kalian, yang mana itu nantinya bakalan jadi target passive income bulanan kalian. Contoh misalnya, list pengeluaran kalian nih, kalian data nih semuanya, total misalnya pengeluarannya 5 juta. Nah, target passive income bulanan kalian itu 5 juta teman-teman ya. Nah, setelah kalian tahu nih target passive income bulanan kalian, kalian tentuin berapa target passive income tahunan kalian. Yang mana itu adalah passive income bulanan yang tadi, target passive income bulanannya dikali 12. Gitu ya, itu adalah target passive income tahunan. Nah, setelah kalian tahu berapa nih target passive income tahunan, ya setelah itu kalian tentuin berapa sih dividen yield yang kalian mau dapetin setiap tahunnya. Ya, tentuin berapa persen dividen yieldnya. Nah, kalau misalnya di Bursa Indo, sebenarnya dividen yield di atas 10%, dividen yield yang gede nih ya, misalnya kalian mau 12%, 11%, 13% gitu ya, itu sebenarnya sangat-sangat possible kalau di Bursa Indo, ya dimana memang banyak banget ya saham-saham di Indonesia, ya, dengan dividen yield itu bisa lebih dari 10%. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau dividen yield yang gede banget, bisa belasan persen, itu sebenarnya sangat-sangat possible, sangat mungkin. Tapi, menurut gue pribadi nih ya, ada baiknya kita set target dividen yield yang lebih realistis. Realistis itu berapa? Itu ada di kisaran 8% sampai 9%. Ya, yang mana dividen yield segitu, itu sebenarnya dividen yield yang sangat-sangat achievable. Ya, dividen yield yang udah termasuk gede juga, tapi masih cukup realistis dan masih bisa tercapai.
gitu ya, lebih mudah lah tercapainya, dan itu juga sebenarnya kan 8-9% itu udah termasuk dividen yield yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau set dividen yield itu targetnya misalnya 10% atau 12%, ya silahkan aja, tapi kalau menurut gue pribadi realistisnya itu ada di kisaran 8% sampai 9%-an ya. Nah, setelah kalian tahu berapa dividen yield yang kalian mau, ya, abis itu tentuin target dana investasi, di mana itu adalah passive income tahunan yang tadi kita udah set, ya, dibagi dengan dividen yield yang kita mau. Contohnya, misalnya, passive income tahunan yang kita mau itu, ya, targetnya itu adalah 60 juta per tahun, ya. Nah, kita mau dari saham-saham dividen yang kita punya, itu kita mau targetnya itu adalah kita terima dividen dengan yield itu 8% setiap tahun. Artinya, ya, target dana investasi yang harus terkumpul itu adalah sebesar 60 juta dibagi 8%, ya, itu adalah sebesar 750 juta. Nah, jadi dari sini, ya, teman-teman bisa nih ngitung nih, berapa sih target dana investasi yang kalian mau achieve, ya, yang kalian mau capai untuk kalian bisa pensiun dari dividen saham. Ya, contohnya di kasus ini, ya, itu adalah sebesar 750 juta. Jadi, dari contoh ini ya bisa dibilang kita mesti achieve nih 750 juta uang itu harus ada nih, harus kita punya. Baru dari situ kita bisa pensiun dari dividen saham. Gitu ya. Dan untuk nentuin berapa target passive income bulanan, ya, gue punya tips buat kalian, ya. Untuk nentuin ya target passive income bulanan itu jangan ngepas banget sama pengeluaran. Contoh misalnya pengeluaran kamu tadi misalnya 5 juta. Gitu ya, totalnya 5 juta. Nah, target passive income bulanannya itu menurut gue ya, jangan ngepas banget. Contoh misalnya, pengeluaran 5 juta. Ya tentuin target passive income-nya itu ya 5 juta lebih dikit lah gitu. Katakanlah kita kasih buffer ya minimal 10%. Kalau misalnya pengeluarannya 5 juta, berarti kalau kita pakai buffer 10%, berarti 5 juta ditambah 10% dikali 5 juta. Ya berarti target passive income kita itu minimal 5,5 juta. Ya, nah ini ada baiknya teman-teman kasih buffer ya, jadi jangan ngepas banget karena yang namanya pengeluaran kan bisa naik turun ya. Kalau misalnya pengeluaran kita naik, gitu ya, tapi dividen kita nggak naik kan itu bisa juga jadi masalah gitu ya takutnya ya. Nah, dividen pun kan juga bisa menurun kan, perusahaan itu kan labanya bisa menurun ya. Labanya bisa menurun nih, kalau laba menurun ya dividen juga bisa menurun gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pensiun itu jangan ngepas banget, dikasih buffer ya minimal 10% lah. Nah berapa persennya itu terserah kalian, makin gede buffernya itu makin bagus. Ya jadi kayak gitu caranya ya, strategi yang pertama kurang lebih kayak gitu caranya, gimana cara untuk nentuin target passive income untuk kamu bisa pensiun. Oke, sekarang setelah kita tahu nih berapa sih target passive income bulanan, passive income tahunan, dan target dana investasi yang kita mau, ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi yang kedua, di mana kita coba untuk mempercepat untuk mencapai pensiun. Ya, ada beberapa cara nih, ada beberapa strategi untuk kita bisa mempercepat, untuk kita bisa pensiun. Cara yang pertama itu adalah dengan memperbesar income aktif kita. Jadi kalau misalnya kita kerja nih sekarang nih, belum bisa pensiun, ya, atau misalnya kita punya usaha, ya, pertimbangin dulu untuk coba naikin income kalian. Ya, misalnya kalian coba cari side hustle, atau misalnya kalian coba ambil freelance gitu ya. Atau misalnya kalian udah punya usaha, ya kalian coba perbesar, kalian coba ekspansiin supaya income kalian itu bertambah. Ya, itu cara yang pertama. Kalian bisa pertimbangin untuk itu. Ya, jadi coba perbesar dulu income aktif kalian. Ya, dan menurut gue bisa jadi ya, ini cara yang paling cepat untuk mempercepat kita pensiun. Ya, nah, next kita masuk ke cara yang kedua, yaitu kalian juga bisa pertimbangin untuk perbanyak alokasi investasi di saham yang super high dividend, di mana yieldnya itu bisa di atas 10%. Nah, ini gue kasih contoh beberapa saham teman-teman ya, beberapa saham yang bisa jadi contoh, ya, saham-saham super high dividend, di mana dividen yieldnya itu bisa di atas 10%. Ya, contohnya ada ITMG, PTBA, BJTM, BJBR, AADI, SPTO, gitu ya. Dan ada beberapa saham lain sebenarnya, tapi yang gue sebut ya 6 ini dulu aja. Ya, nah jadi kalau misalnya cara pertama nih, kalian misalnya, oh aku nggak tahu nih gimana caranya perbesar income. Nah, kalian bisa pakai alternatif cara kedua, di mana kalian coba perbanyak ya alokasi investasi kalian. Ya, jadi misalnya kalian dapat gaji nih, berikutnya kalian dapat gaji, itu kalian coba alokasiin gaji kalian untuk investasi di saham-saham yang super high dividend. Gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini kalian investasi di saham-saham yang dividennya nggak terlalu gede, ya, mulai
mulai gajian berikutnya, coba alokasiin investasi di saham-saham yang super high dividend. Gitu ya. Atau cara yang ketiga, buat temen-temen nih, yang misalnya lagi fokus untuk pertumbuhan modal, pertumbuhan capital, itu bisa fokus untuk trading dulu. Ya, jadi kalian coba trading dulu untuk bisa cari tambahan modal, gitu ya. Dan mungkin cara ketiga ini juga bisa jadi cara untuk memperbesar modal awal dulu sebelum nanti kalian masuk ke dividen investing. Gitu ya. Nah, jadi buat temen-temen nih yang misalnya sekarang itu ngertinya analisanya technical atau analisanya bandarmologi. Misalnya kalian suka mantengin foreign flow, kalian suka mantengin technicalnya, chartnya, candlesticknya. Nah, coba deh kalian fokus dulu untuk trading, fokus pakai skill yang kalian punya itu, antara itu skill technical atau skill bandarmologi, untuk kalian trading. Dari situ kalian bisa cari tambahan modal untuk nantinya modal tersebut, ya hasil dari take profit trading kalian, itu bisa dipakai untuk dividen investing. Nah, setelah kita tahu gimana cara mempercepat kita untuk bisa pensiun, next kita masuk ke strategi berikutnya, ya ini penting juga teman-teman ya. Strategi berikutnya itu adalah fokus ke satu strategi aja. Ya, ini penting banget terutama buat teman-teman investor pemula yang kalian itu mungkin mau pensiun dari dividen saham. Ya, jadi kalau sekarang itu kalian pengen pensiun dari dividen saham, menurut gue ya untuk achieve ke sana, ya, kalian itu fokus dulu ke satu strategi. Ya, contoh misalnya kalian benar-benar dari awal itu mau fokus untuk dividen investing. Ya udah, kalian fokus di sana, fokus investasi income kalian ke saham-saham perusahaan bagus dan bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Ya, kalian fokus juga belajar analisa fundamental, gimana caranya ngitung harga wajar saham, gimana caranya analisa emiten, ya. Nah, itu kalian fokus pelajarin ke sana. Kalian fokus untuk pelajarin apa yang perlu dipelajarin untuk dividen investing. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya kalian pengen trading ya, ya udah fokus di trading kalian. Pelajarin bandarmologi, pelajarin foreign flow, pelajarin analisa technical, ya, belajar gimana caranya baca tren gitu ya, sampai kalian benar-benar jago. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau fokus di investasi, ya fokus di investasi. Kalau misalnya mau fokus di trading, ya fokus di trading. Kalau misalnya mau fokus di value investing, ya silakan pelajarin value investing bener-bener sampai kalian jago dan fokus di sana juga. Kalau misalnya mau fokus di kripto, ya silakan fokus di kripto gitu. Jadi apapun strategi yang mau kalian pakai, menurut gua ya kalian itu fokus dulu ke sana. Fokus pakai satu strategi dulu aja. Jangan banyak-banyak supaya pikiran dan psikologi kita itu bisa fokus dan dari situ hasilnya itu bisa maksimal. Nah, dengan kayak gitu, teman-teman bisa menghindari tuh yang namanya porto kalian kayak supermarket lah, yang namanya nyangkut-nyangkut lah, gitu ya. Jadi, kalian bisa fokus di satu strategi, kalian pelajarin, ya, do the best di sana, jadi yang terbaik di sana, ya, supaya pikiran dan psikologi teman-teman itu bisa fokus. Ketika kalian fokus, ya, itu bisa ngebantu kalian untuk bisa dapetin hasil yang maksimal, teman-teman. Ya, jadi gue mendorong kalian banget ya untuk fokus ke satu strategi aja dulu. Ya, bebas nih teman-teman mau investasi dulu, misalnya dari awal kalian masuk ke bursa nih, kalian pengen pensiun misalnya. Nah, cara untuk kalian bisa pensiun misalnya ya bener-bener dari awal itu fokusnya investasi jangka panjang aja. Ya, fokus untuk dividen investing, fokus untuk dapat passive income karena memang kalian nggak punya waktu untuk mantengin market misalnya kayak gitu. Ya udah, fokus untuk belajar analisa fundamental. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu nih, kalian pengen trading, kalian pengen dapat saham beggar, ya udah fokus pelajarin trading, fokus belajar bandarmologi, fokus belajar analisa technical, fokus belajar foreign flow misalnya. Ya, itu kalian fokus ke sana. Gitu ya. Jadi silakan tentuin masing-masing kalian mau fokusnya itu kemana? Mau fokus investasi dulu atau mau fokus trading dulu? Atau mungkin kalian mau fokus dulu, kalian punya usaha, punya bisnis, mau kalian gedein. Ya, jadi di sini gue dorong kalian, di video ini gue dorong kalian untuk bisa fokus. Dan ini adalah yang gue lakuin teman-teman ya, sampai gue bisa pensiun. Ya, gue itu fokus alokasiin duit itu buat beli saham yang bagus dan high dividend. Ya, jadi memang dari awal, karena gue kan sebelumnya kerja di kantor juga teman-teman ya. Jadi gue fokus alokasiin duit itu buat beli saham yang bagus, perusahaan bagus, dan dividennya itu gede. Dan gue fokus ke sana sampai gue itu mencapai target passive income untuk pensiun. Ya, tentunya nggak fokus di satu doang ya. Tahun lalu itu gue juga sebenarnya fokusnya ke 2-3 strategi, which is itu kesalahan gue somehow.
Tapi tahun lalu memang gue seperti disadarkan ya, kalau memang mau achieve, mau maksimal di dividend investing, ya gue memang harus fokus untuk dividend investing. Gitu ya. Dan dari situ ya gue bener-bener fokus ke sana. Nggak peduli saham beggar, nggak peduli IPO, nggak peduli saham-saham FCA gitu ya. Gue nggak trading sama sekali gitu loh. Jadi gue nggak gitu merhatiin kayak saham-saham yang FCA lah, yang beggar lah, IPO, yang hype, yang lagi konglo-konglo yang lagi naik gitu. Itu gue nggak terlalu gue perhatiin gitu. Gue nggak peduli sama sekali. Kenapa? Karena gue fokus. Gue fokus mencapai target passive income gue. Gitu loh. Jadi sekali lagi gue bilang, gue dorong teman-teman untuk coba fokus deh. Kalian coba pikirin dulu nih ya. Kalian tuh sekarang lagi maunya apa? Ya, kalian mau pakai strategi apa? Investing kah, trading kah, dan kalian fokus ke sana. Oke, kita masuk ke strategi yang berikutnya ya, yaitu strategi rotasi saham. Ya, maksudnya rotasi saham itu apa? Maksudnya rotasi saham itu adalah reinvestasi profit yang ada dari saham-saham yang kita pegang. Ya, jadi untuk kita ngelakuin rotasi saham, ya pertama banget itu teman-teman cek porto kalian. Ya, kalian cek nih, apakah ada saham yang kalian pegang yang profitnya itu udah cukup besar atau mungkin udah terlalu besar. Ya, contohnya misalnya ya saham-saham yang udah beggar atau saham-saham yang udah minimal ya 50% lah dalam 1 sampai 2 tahun terakhir. Ya, jadi definisi profitnya udah cukup besar itu ya capital gain-nya lebih dari 50% dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun investasi. Nah, itu sebenarnya definisi versi gua. Ya, teman-teman silahkan tentuin definisi sendiri ya. Jadi kalau misalnya menurut kalian nih profit yang besar itu, definisi menurut kalian itu berapa persen? Nah, itu kalian tentuin sendiri. Nah, kalau versi gua ya, definisi dari profitnya udah cukup besar atau udah terlalu besar itu adalah capital gain-nya itu lebih dari 50% dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, itu kalau misalnya profitnya udah segitu, apalagi udah lebih, ya biasanya gue akan pertimbangin untuk coba untuk take profit, ya. Entah itu sebagian, entah itu semuanya, gitu ya. Nah, itu akan gue pertimbangin untuk reinvestasi profitnya ke saham-saham yang high dividend, dengan dividend yield itu minimal 8%. Ya, jadi kalau memang teman-teman pengen pensiun dari dividen, coba kalian cek porto kalian. Gitu ya, apakah ada saham-saham yang memang profitnya udah terlalu besar. Nah, kalau misalnya ada, ya mungkin udah beggar atau gimana, coba pertimbangin ya untuk reinvestasi profit tersebut ke saham-saham yang high dividend. Nah, ini contohnya teman-teman ya, ada beberapa contoh nih ya, saham-saham yang high dividend yang bisa kalian pertimbangin. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, ini contoh ya. Contohnya nih misalnya ada saham perbankan. Ya, ada saham BMRI, ada BBRI, ada saham batubara juga ya, ITMG, PTBA, perbankan daerah juga lumayan besar ya, BJTM, BJBR itu dividen yield-nya lumayan besar. Ya, ada AADI juga, SPTO juga gede dividennya, Demas juga gitu ya. Nah, kalian bisa pertimbangin tuh. Ya, jadi kalau misalnya kalian memang mau fokus untuk dividen investing, pengen pensiun dari dividen, ya coba dipertimbangin untuk take profit nih, saham-saham yang memang untungnya udah terlalu gede. Kali aja memang itu bisa jadi rezeki kalian, dan dari situ itu bisa ngebuat kalian itu bisa pensiun dari dividen. Ya, jadi coba direinvestasi nih. Ya, yang profitnya udah gede, di take profit, direinvestasi ke saham-saham high dividend. Ya, dan kalau misalnya nih teman-teman misalnya udah mulai dividen investing nih, misalnya kalian udah punya saham-saham yang high dividend. Ya, nah itu teman-teman juga bisa pertimbangin ya untuk take profit saham-saham high dividend yang ternyata tuh profitnya bisa lebih dari 50% juga. Jadi contohnya misalnya teman-teman pegang saham yang high dividend nih. Ya, kan maunya dividen investing, berarti sahamnya di hold dong, ya, harusnya di hold dong supaya dapat dividen setiap tahun. Nah, tapi ternyata di tengah jalan, ternyata ya profitnya itu ternyata dari capital gain-nya itu udah gede banget. Misalnya lebih dari 50% dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, saham dividen yang kondisinya kayak gitu, itu juga bisa dipertimbangin nih ya, untuk teman-teman coba deh, take profit mungkin sebagian, ya mungkin ya 25% lah dari yang kalian pegang gitu ya, atau mungkin 50%, ya, itu coba kalian pertimbangin untuk minimal take profit sebagian dan kalian reinvestasi ke saham-saham high dividend lain yang sekiranya valuasinya itu masih murah dan potensi dividennya itu gede. Ya, nah saham-saham kayak gimana sih yang valuasinya masih murah dan potensi dividennya gede? Nah, itu contoh-contohnya udah gue sering bahas ya di video-video sebelumnya ya. Nah, jadi kalian coba pertimbangin tuh. Misalnya ada saham yang memang naiknya udah tinggi banget gitu ya. Ini saham high dividend sih. Dividennya gede sih, tapi kenaikan capital gain-nya itu udah tinggi banget gitu. Bahkan bisa dibilang mungkin udah 3 atau 4 kali lipat dari dividen yield-nya.
Nah, kalau kondisinya kayak gitu, itu juga bisa kalian pertimbangin untuk take profit dan coba pertimbangin untuk reinvestasi. Ya, kalian cari nih saham-saham high dividend lain yang valuasinya masih murah, masih menarik, ya bisnisnya juga bagus, potensi dividennya juga gede. Nah, itu kalian bisa pertimbangin untuk jual sebagian, reinvestasi ke saham tersebut, gitu ya. Jadi, penting juga untuk kita rotasi saham, teman-teman ya. Jadi, kita coba perhatiin, ya, kita coba perhatiin saham-saham apa nih yang sekiranya memang profitnya udah terlalu besar. Gitu ya. Mungkin waktunya kita tanda kutip panen dulu gitu ya. Kita panen, ya, terus kita hasil dari panen itu kita reinvestasi lagi, ya, kita tanam modal lagi, ya, ke saham lain gitu ya, supaya itu bisa mempercepat compounding kita. Itu bisa mempercepat compounding efek dari portofolio saham kita. Dan strategi yang kelima, yang terakhir itu adalah strategi dividen per bulan. Dimana kita susun ya, portofolio saham kita, itu isinya adalah saham-saham yang bagi dividen, itu di setiap bulan itu ada yang bagi dividen. Gitu ya, jadi di bulan Januari ada yang bagi dividen, di bulan Februari ada yang bagi dividen, di Maret ada juga, di April ada juga, Mei ada juga, dan seterusnya sampai bulan Desember. Ya, dengan kayak gitu, kita bisa dapat passive income dari dividen itu setiap bulan, atau seenggaknya ya minimal setiap 2-3 bulan sekali. Ya, tentunya kan kalau kita mau bikin portofolio untuk dividen investing, ya tentunya kan kalaupun kita mau bikin supaya kayak gini, ya tentu nggak semua bulan gitu kita bisa dapat dividen. Ya kan, seenggaknya ya kalau misalnya nggak setiap bulan kita dapat dividen, seenggaknya itu 2-3 bulan sekali itu bisa dapat dividen. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu kita bisa dapat cash flow rutin, kita bisa dapat passive income rutin, yang mana cash flow rutin itu bisa ngebuat RDN kita itu keisi terus. Dan dengan kayak gitu kalau misalnya ada peluang investasi, ya ada peluang untuk investasi nih, misalnya ada saham yang turun gitu ya, tapi fundamentalnya masih bagus. Nah, itu kan kita bisa selalu jemput peluangnya. Ya dengan RDN kita keisi terus gitu ya. Kalau misalnya ada peluang investasi yang bagus, ya kita bisa manfaatin peluang itu untuk beli sahamnya di harga bawah. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, RDN kita itu nggak pernah kekurangan uang cash. Atau misalnya teman-teman juga mau trading gitu ya. Dengan kayak gitu kan, dengan kita dapat cash flow rutin setiap beberapa bulan, tentu itu kan bisa jadi modal tambahan buat teman-teman trading. Gitu ya. Jadi dengan pakai strategi dividen per bulan, ya itu bisa ngebuat kita bisa dapat tanda kutip tuh gaji. Ya, gaji setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali, yang mana itu bisa jadi income tambahan buat kita reinvestasi lagi, ya, supaya keuntungan kita itu bisa compounding. Dan juga dengan kita pakai strategi ini, teman-teman ya, kita itu sebenarnya bisa siasatin, ya, supaya kita itu bisa reinvestasi dividen yang kita terima ke saham-saham yang bagi dividen itu 2-3 bulan setelah saham sebelumnya bagi dividen. Contoh misalnya di Januari ini, ada saham IPCM sama BBRI misalnya. Nah, dividen dari IPCM sama BBRI itu kan bisa kita pertimbangin untuk reinvestasi ke saham lain yang mungkin bagi dividen itu di 2-3 bulan setelah Januari. Contohnya Maret. Ya, misalnya kita mau beli saham BMRI atau BBNI dari dividen IPCM sama BBRI. Kan itu bisa juga. Dengan kayak gitu di bulan Maret nanti ketika kita dapat dividen dari BMRI sama BBNI, itu dividennya udah makin gede. Nanti dividen dari BMRI, dari BBNI bisa kita pakai lagi untuk reinvestasi ke saham lain yang bagi dividen di 2-3 bulan setelahnya. Dan begitu terus teman-teman. Dan itu tentunya bisa memperbesar potensi compounding dari portofolio kita. Ya, jadi dengan kayak gitu teman-teman bisa dapat cash flow rutin gitu ya. Ibaratnya portofolio kalian itu likuiditasnya itu makin bagus, di mana setiap beberapa bulan RDN kalian itu ada isinya, keisi sama dividen. Dan itu tentunya juga ngebantu kita untuk bisa pensiun dari dividen ya teman-teman ya. Karena kan income yang kita dapatkan rutin ya setiap beberapa bulan gitu. Jadi itu bisa juga jadi income rutin yang mungkin bisa pelan-pelan itu bisa nutupin pengeluaran kita. Jadi itu juga ngebantu kita untuk bisa pensiun. Nah, sekarang gue bakalan bagiin ya study case Todopedia ya, gimana sih ceritanya gue itu bisa pensiun dari dividen saham. Ya, jadi semua itu bermula dari tahun lalu teman-teman ya. Jadi tahun lalu itu ya, gue itu sebenarnya nggak ada rencana, nggak ada fokus ke dividen investing. Strategi gue itu sebenarnya investasi secara umum aja. Jadi value investingnya ada, growth investingnya ada, dividen investingnya juga ada sedikit-sedikit. Gitu ya, jadi strategi gue waktu itu belum fokus ke dividen investing. Nah, dari semua saham-saham yang gue pegang, di antara semua saham yang gue punya, itu gue pegang saham BRIS dan saham INDF. Dimana waktu itu posisinya itu adalah floating profit ya. Untuk BRIS itu puji Tuhan udah bigger, udah 100% lebih,
Untuk Indofood itu floating profit di kisaran 14-15%-an. Ditambah itu gue terima dividen sekitaran 4% dividen yieldnya. Jadi kalau dibikin hitung-hitungan ya, kasarnya itu sekitaran 18-19% profit untuk saham INDF. Nah, jadi waktu itu posisinya adalah floating profit nih ya, dari BRIS sama Indofood. Dan nominal saham BRIS sama nominal saham Indofood di porto gua waktu itu nominalnya gede banget. Gitu ya, jadi bisa dibilang dua saham ini yang cukup dominan nih di porto gua, terutama untuk BRIS-nya. Nah, suatu waktu tiba-tiba itu gue kepikiran teman-teman ya untuk ngelakuin dividen investing. Ya dimana waktu itu kalau nggak salah gue nonton video ya ngebahas dividen investing ya, dan dari situ gue ada kepikiran nih buat fokus di dividen investing. Dan sempat juga kepikiran gimana sih caranya untuk dividen investing ini bukan cuman sekedar dapat dividen sekali setahun, tapi mungkin aja ya ada cara untuk bisa dapat dividen rutin ya, itu setiap beberapa bulan, ya maybe setiap 2 bulan, setiap 3 bulan itu dapat dividen rutin. Nah, jadi waktu itu gue coba pelajarin gimana caranya gitu ya, karena kan memang ya menurut gue menarik aja waktu itu ya, bisa dapat passive income setiap 2-3 bulan sekali, itu sesuatu yang oke banget. Ya gue bisa dapat passive income, ibaratnya gue digaji gitu ya, dapat income setiap beberapa bulan sekali, dan itu tentunya bisa bagus untuk RDN gue bisa keisi terus. Ya dapat passive income setiap beberapa bulan, dapat cash flow setiap beberapa bulan gitu ya. Jadi gue coba pertimbangin tuh waktu itu. Nah setelah gue coba pelajarin lagi gitu ya, ternyata memang di Indonesia itu saham-saham yang high dividend itu memang banyak banget gitu ya. Nggak cuman saham-saham batubara. Waktu itu memang gue taunya ya high dividend itu batubara, tapi ternyata nggak cuman itu doang. Nah setelah gue pelajarin, akhirnya di akhir tahun kemarin itu gue coba putuskan untuk mulai dividen investing. Nah, mulainya itu dari mana? Mulainya itu adalah gue putuskan untuk gue take profit BRIS sama INDF gue. Nah, itu take profitnya sebagian-sebagian ya, jadi nggak langsung gue jual semuanya gitu, nggak. Tapi gue jualnya itu pelan-pelan. Perlahan gue jual gitu ya. Nah, terus profit BRIS yang udah bigger ini ditambah profit Indofood yang udah belasan persen, which is menurut gue udah cukup lumayan gitu ya. Nah, profitnya itu gue lakuin rotasi saham. Jadi gue reinvest ke saham-saham yang high dividend. Nah, saham high dividennya itu apa aja? Jadi waktu akhir tahun itu kan saham banking itu lagi turun ya teman-teman ya. Ditambah juga ada saham yang ternyata setelah gue analisa itu cukup menarik, yaitu saham IPCC. Waktu itu di harganya 600-700an gitu ya. Jadi dari situ ya, dari uang hasil penjualan BRIS sama Indofood itu ya, itu gue reinvestasi ke saham-saham banking ya, kayak Bank Mandiri, terus BBRI, terus juga ke IPCC gitu ya, yang mana ya gue ngeliat bahwa 3 saham ini punya kinerja bisnis yang bagus ya, stabil juga, dan dividennya itu menarik ya. Dan ditambah gue juga nambah di beberapa saham lain kayak Astra sama Demas gitu ya. Jadi gue ngeliat 5 saham ini kinerjanya bagus, dividennya menarik gitu ya. Jadi gue reinvestasiin hasil dari take profit BRIS sama INDF ke 5 saham ini. Nah, tapi memang paling banyak itu di IPCC sama di BMRI gitu ya. Jadi gue paling banyak investnya di situ. Terutama di IPCC-nya ya, karena waktu itu gue ngeliat memang ini perusahaan bagus banget ya, dividennya gede, utangnya minim, pertumbuhannya juga lumayan bagus gitu ya, cash flow-nya juga positif. Akhirnya gue putusin untuk paling banyak itu reinvestasi ke saham IPCC gitu ya. Jadi dari situ gue fokus untuk bangun portofolio dividen investing, gue reinvestasi nih, gue lakuin ya rotasi saham yang udah profit gede, gue reinvestasiin ke saham yang high dividend, ya. Dan dari situ ya, gue bener-bener fokus untuk satu strategi aja, yaitu gue investasiin nih ya, gaji gue, income bersih gue itu ke saham-saham yang high dividend. Ya, dan ditambah juga gue investasiin income lain, contohnya kayak dari AdSense ya, itu gue investasiin ke saham-saham yang high dividend. Ya tentunya masih di IPCC, di BMRI, di BBRI, di Astra juga gitu ya. Jadi gue masih nambah-nambah tuh waktu itu. Ya, nah dari situ ya, gue nggak cukup dong, gue nggak puas nih berhenti di ya udah dapat dividen gede gitu. Gue nggak berhenti sampai di situ. Nah, gue coba pelajarin nih ya, gimana sih strategi untuk bisa dapat dividen itu setiap beberapa bulan sekali. Jadi gue mulai pelajari tuh kalender dividen ya di akhir tahun tuh teman-teman waktu itu. Jadi gue pelajarin gimana
strategi untuk bisa dapat dividen setiap bulan atau setidaknya setiap 2-3 bulan sekali. Dan dari situ gue mulai inisiatif untuk susun portofolio gue. Ya, dan puji Tuhan sekarang portofolio gue susunannya kayak gini teman-teman ya, berdasarkan kalendernya. Ya, berdasarkan kalendernya untuk hari ini porto gue kayak gini. Ya, jadi gue bisa dibilang cukup berhasil ya untuk dapat dividen dari 12 bulan itu. Gue bisa dapat dividen itu di kisaran 8-9 bulan dalam setahun gitu ya. Jadi gue dapat dividen setiap 9 bulan dalam full setahun itu, gue bisa dapat 9 bulan itu gue terima dividen. Ya, dan dari situ gue bener-bener fokus investasiin income yang gue punya. Ya, sembari juga waktu itu di awal tahun gue putuskan untuk resign dari kantor. Gitu ya. Jadi gue resign dari kantor. Ya, tapi waktu itu memang kondisinya kenapa gue resign dari kantor itu adalah gue ngelihat kalau passive income dari dividen yang gue bisa dapat itu udah hampir bisa nutupin gitu ya, belum bisa bener-bener 100% tapi hampir bisa nutupin ya, dan di bulan berikutnya itu puji Tuhannya udah bisa nutupin semua gitu ya. Jadi gue rotasi gitu ya, bener-bener di akhir tahun kemarin itu profit dari Breeze sama Indofood itu gue rotasi ya, gue reinvestasi ke saham-saham yang high dividend ya, kayak BMRI, IPCC, BBRI gitu ya. Dan dari situ gue pelajarin lagi, gue nambah beberapa saham ya. Gue nambah beberapa saham, ya gue reinvestasi ini income dari AdSense YouTube ya, untuk nambah beberapa saham. Ya, dividen yang gue dapat di bulan Maret April itu juga gue reinvestasiin gitu ya. Nah, jadi setelah itu baru deh gue bisa, puji Tuhannya bisa pensiun dari dividen gitu ya. Jadi memang ada prosesnya teman-teman ya, ketika gue resign ya, waktu itu memang belum sepenuhnya bisa, tapi beberapa bulan setelahnya dengan gue reinvestasiin dividen yang gue terima ya di bulan Maret April, ditambah juga dari income AdSense juga gitu ya, di situ puji Tuhannya gue bisa pensiun. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Ya, gimana study case gue pribadi, study case Todopedia ya, untuk bisa pensiun dari dividen saham. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, gimana sih ceritanya ya gue bisa pensiun dari dividen saham. Ya, pertama gue reinvestasiin ya, profit gede dari Breeze sama Indofood gue reinvestasiin, gue lakuin rotasi saham, terus gue fokus ke dividen investing gitu ya. Terus gue juga perbesar ya dividen yield gue ya, dengan fokus reinvestasi ke saham-saham yang high dividen. Dan gue juga ngebangun portofolio untuk bisa dapat dividen setiap beberapa bulan sekali. Jadi overall, gimana sih strategi untuk mempercepat financial freedom dari dividen saham? Yang pertama itu adalah tentuin berapa target passive income bulanan yang kalian mau. Yang kedua itu percepat dengan cara nambah income aktif kalian dan atau memperbesar alokasi investasi di saham-saham yang super high dividend yield. Terus yang ketiga itu kalian fokus aja dulu di satu strategi. Ya, terus yang keempat kalian ngelakuin rotasi saham, di mana saham-saham yang udah profitnya gede itu kalian bisa pertimbangin untuk take profit dan kalian reinvestasi ke saham-saham yang lebih high dividend. Dan yang terakhir itu kalian bisa gunakan strategi dividen per bulan. Ya, dimana kalian susun portofolio kalian dengan saham-saham supaya kalian bisa dapat dividen itu setiap 1 bulan atau setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dengan kayak gitu kalian bisa dapat passive income rutin, kalian dapat cash flow rutin yang mana itu bisa jadi income atau gaji kalian untuk nanti kalian itu bisa financial freedom dari dividen. Nah, sebagai penutup, ya gue bakalan bagiin beberapa contoh saham-saham yang dividen yieldnya gede dan juga menurut gue kinerja bisnisnya itu bagus, ya, yang mana ini bisa kalian pertimbangin untuk kalian investasiin, untuk kalian bisa ngebangun passive income setiap beberapa bulan sekali, kalian bisa dapat dividen, kalian bisa dapat passive income, ya, dan dari situ, ya kalian bisa untuk mempercepat jalan kalian untuk bisa financial freedom dari saham. Ya, jadi ini kalendernya dan beberapa contoh saham-sahamnya. Ya, kalian bisa pertimbangin untuk investasiin ke saham-saham ini. Ya, kalian bangun tuh sumber passive income-nya, kalian bangun sumber cash flow-nya. Dan dari sini harapannya ya kalian juga bisa untuk dapat pendapatan yang cukup besar untuk bisa financial freedom dari saham. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih strategi yang ampuh ya untuk bisa mempercepat financial freedom dari dividen saham. Nah, harapannya ini bisa ngebantu teman-teman ya untuk bisa tahu nih ke depannya itu harus ngapain kalau misalnya mau pensiun, ya itu ngapain aja dan gimana sih cara bikin planningnya untuk ke depannya, cara bikin roadmap-nya untuk teman-teman itu bisa achieve financial freedom dari dividen saham. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada nggak sih strategi lain yang menurut kalian itu bisa ampuh, bisa bagus juga gitu ya untuk mempercepat
teman-teman bisa pensiun dari financial freedom. Nah, kalau misalnya kalian punya nih strategi yang oke, yang ampuh gitu ya, menurut kalian jitu, boleh banget kalian share di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi insight buat gue dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer teman-teman ya, saham-saham yang gue sebut di sini bagus, itu bukan ajakan untuk jual beli saham tersebut, tapi itu cuman opini gue, itu analisa gue. Ya, dan keputusan investasi, keputusan jual beli saham itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih donasi super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang berguna buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.